Oke? Kalau masih ingat, sekarang kita masuk ke materi himpunan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang kedua, yaitu dapat membedakan mana yang disebut himpunan dan bukan himpunan. Jadi kita akan ada materi dua nih, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama, dapat menyatakan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk himpunan. Yang kedua, dapat membedakan mana yang disebut himpunan dan bukan himpunan. Baik, kalau kita belajar himpunan itu ada manfaatnya nggak sih? Ada yang tahu? Manfaat mempelajari himpunan. Oke, ada yang bisa buat contohnya? Penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada yang tahu? Ada. Nanti ibu yang bikin. Contoh dalam kehidupan sehari, contoh penerapan himpunan dalam kehidupan sehari. Misalnya, kalian suka berbelanja online? Pernah berbelanja online? Biasa menggunakan aplikasi apa itu? Shopee. Iya. Salah satu manfaat mempelajari himpunan yaitu memudahkan kita dalam berbelanja online. Kalau tahu belanja online berarti kalian bisa tahu ini. Ini logo apa? Kalau ini? Apa ini? Apa ini? Tokopedia. Iya. Ini? OLX. Kalau ini? Oke, jadi tahu semua ya. Kok pintar-pintar sih anak ibu? Oke. Jadi kalau kita ingin membeli buku, biasanya buku matematika, kalau kita belanja online di Shopee misalnya, kita klik apa dulu? Klik apa? Kalau mau membeli buku matematika, berarti klik apa? Pencari? Iya, pencarian. Buka dulu pencarian. Habis itu kita klik pencarian, pasti akan keluar banyak macam-macam buku matematika. Ada yang dari Jawa, ada dari Kalimantan. Ya, kalau kalian mau membeli buku, lebih baik pilih dari Kalimantan atau Jawa? Kalimantan. Kenapa? Iya, ongkirnya lebih murah. Itu dia salah satu manfaat kita belajar himpunan. Yang pertama, mempermudah kita saat berbelanja online. Yang kedua, ongkirnya juga bisa lebih murah. Oke, sampai sini kita kan udah sampai belanja online, udah sampai masuk ke pembelian buku matematika. Jadi himpunan itu apa sih? Ada yang tahu? Himpunan. Pengertian himpunan. Ayo, ada yang tahu? Enggak tahu. Udah kalau nggak tahu berarti ibu yang masih tahu. Himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat terdefinisikan secara jelas. Ini namun disebut himpunan. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, ditanya sekali lagi, objek itu yang dimaksud apa? Benda. Benda. Kalau terdefinisikan secara jelas? Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita akan belajar di sini. Kita akan cari tahu apa sih yang dimaksud dengan himpunan itu, objeknya apa saja, dan dimaksud terdefinisikan secara jelas itu apa. Kita belajar di sini dengan cara berdiskusi kelompok. Nah, di sini kalian akan berdiskusi kelompok. Sistem penilaian ibu, kalian akan dinilai itu dari pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan. Pengetahuannya itu menggunakan pengetahuan kelompok. Ibu ambil. Jadi nilai pengetahuan sikap itu yang ibu nilai kerjasama tim, tidak ribut, tidak ada yang memainkan HP. Itu yang ibu nilai ya. Kalau pengetahuannya nanti di LKPD itu yang akan ibu nilai dari diskusi kelompok kalian. Baik, ibu bagi dulu kelompoknya. Di situ kalian udah ibu kasih nomor-nomor. Coba angkat nomornya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, coba nomor 1, mana anggotanya? Nanti anggota nomor 1 di sini kumpulnya 2 di sini, 3 di sini, 4
4 di sini dan 5 di sini. Jadi yang merasa dapat nomor 1 silakan ke sini. Dan nomor 2 silakan berada di situ. Nomor 3 di situ, nomor 4, nomor 5. Oke. Ibu kasih waktu 5 detik untuk bertukar kelompoknya. 3. Ya. Nah, tahu fungsi ibu kasih karton, ibu kasih amplop, itu tahu fungsinya apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ibu jelaskan di sini. Nah, perhatikan. Untuk aktivitas 1, coba buka LKPD-nya, amati. Untuk aktivitas 1, coba perhatikan. Di situ ada kumpulan kelompok ya. Ada 4 kelompok di situ. Ada kumpulan huruf-huruf vokal, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10, kumpulan siswa pintar di dalam kelas, dan kumpulan bunga yang cantik. Di sini kalian diminta untuk mendaftarkan nama-nama anggotanya. Misalnya kumpulan huruf-huruf vokal, ada apa aja? Kumpulan huruf vokal. A, I, U, E, O. Ya. Tapi di sini kalian diminta tapi tidak diskusi kelompok, tanpa diskusi kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu menuliskan kumpulan huruf-huruf vokal. Nanti ini misalnya Kak Ure Syifa, Armika, nempel. Kalau sudah dituliskan, tempel di sininya. Di masing-masing kartunya sudah siap, ada kan? Di sininya masing-masing ditempel. Setiap kelompok nih. Kalau ada 7 berarti singgung di tempelan. Lihat. Terus yang kedua sama. Kumpulan bilangan asli gitu juga. Kalian juga isi masing-masing tanpa diskusi kelompok. Untuk nomor 1 ya. Di sini sampai 4 nih. Paham? Oke. Nah, perhatikan lagi. Untuk aktivitas 2 itu kalian bandingkan jawaban kalian teman kalian nih dari satu kelompok ini. Apakah sama atau berbeda? Kalau sama alasannya apa? Kalau berbeda alasannya apa? Tulis di sini alasannya. Di karton kalian ya, yang ibu kasih. Bisa? Oke. Yang untuk ketiga, perhatikan aktivitas 3-nya. Nah, untuk aktivitas 3 itu kalian menentukan himpunan dan bukan himpunan. Perhatikan, di situ ibu ada kasih amplop. Ada amplop masing-masing. Nah, di dalam amplop itu udah terdaftar kumpulan anggota himpunan dan bukan himpunan. Jadi nanti kalian tinggal letakkan kalau yang anggota himpunan tempel di sini. Himpunan. Kalau yang bukan himpunan di sini anggota-anggotanya. Paham? Sudah jelas? Nanti kalau nggak paham tanyakan sama ibu. Nanti ibu akan keliling, kita cari tahu, kita kerjakan sama-sama. Baik. Kalau sudah paham silakan kerjakan dari sekarang. Ibu kasih 25 menit waktunya. Ini apa? Karena apa? Karena sudah jelas kumpulan huruf vokal itu bilangannya hanya A, I, U, E, O. Kalau yang beda, kenapa? Bunga siswa pintar dan misalnya karena setiap pendapat orang itu berbeda. Beda. Ya. Beda-beda pasti. Nah, ini juga nama kelompoknya di sini. Pasti kumpulan bunga cantik beda-beda jawabannya. Ada yang bunga mawar, iya. Karena mengalami perbedaan berarti kalau ibu bandingkan dengan yang lain. Iya. Ini sudah jelas ada kumpulan, tinggal
hasil karyanya kalian memberi tanggapan. Kalau misalnya dari hasil presentasinya ada yang salah, misalnya apa gitu, atau berbeda pendapat dari kalian gimana gitu. Ya? Bisa? Oke, mulai dari sekarang. Silakan yang untuk presentator. Kumpulan perpustakaan, kumpulan bunga warna merah, kumpulan siswa yang cantik, dan kumpulan makanan enak. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, sudah selesai presentasinya. Apakah ada masukan dari teman-teman tadi? Oke, kalau ada kembali ke kesempatan masing-masing, setelah itu dievaluasi. Jadi menurut saya kalau himpunan itu adalah kata-kata yang valid. Kalau misalnya bukan himpunan itu kata-kata yang relatif. Seperti kayak cantik relatif, pintar juga relatif. Kalau misalnya himpunan itu
Ada apa aja? Harimau. Ada sapi, kerbau, itu jelas ya. Coba kalau bukan himpunan, contohnya kumpulan siswa-siswa yang cantik dalam kelas. Itu relatif, pendapatnya pasti beda-beda. Menurut Faris itu beda, menurut misalnya siapa? Abifan beda. Belum tentu menurut Faris Adinka itu cantik, Abifan kata Abifan Adinka itu cantik. Seperti itu. Itu dinamakan bukan himpunan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, itu ada kuis soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihannya. Nih. Oke, itu ada kuis. Pernahkah kamu ketemu binatang? Ketemu binatang adalah tempat hewan terpelihara dalam lingkungan buatan dan ditunjukkan kepada publik. Selain bagi definisi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk siswa satwa yang terancam punah. Jika kalian perhatikan, ada banyak sekali jenis hewan yang terpelihara. Biasanya binatang-binatang ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi ada beberapa binatang. Nah, di sini kalian diminta mengelompokkan binatang-binatang. Kumpulan binatang berkaki dua. Kalian sebutkan anggotanya. Tulis di buku latihannya ya. Kumpulan binatang lucu. Itu terdefinisi atau enggak? Itu tanya. Kalau tidak berarti tinggal kalian tulis tidak terdefinisi. Karena binatang lucu itu banyak. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Kumpulan binatang pemakan daging. Di sini udah jelas ada nih. Kalian sebutkan anggotanya. Terus kumpulan binatang berkaki empat. Juga sudah jelas. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Boleh. Ada nggak jelas tak? Bukan minus ini bang. Oke, sekarang coba perhatikan. Udah semua kan? Oke. Perhatikan. Tadi kita udah belajar himpunan dan bukan himpunan. Jadi kesimpulannya himpunan itu apa tadi? Ayo, masih kan? Himpunan adalah oke ya, yang dapat terdefinisi secara jelas. Terus, kalau bukan himpunan, tidak terdefinisi secara jelas. Sudah jelas ya tadi contohnya juga sudah. Kalian juga sudah bisa membedakan. Baik, minggu depan berarti kita masuk materi berikutnya yaitu tentang operasi himpunan. Siapkan diri kalian belajar di rumah baca-baca tentang materi himpunan ya. Nanti kita akan belajar di minggu depan. Siap? Siap. Kalau sudah boleh dikemaskan bukunya. Iya, saya mau pulang tadi. Nah, jangan lupa minggu depan kita masuk ke materi berikutnya yaitu operasi himpunan. Silakan pelajari. Oke, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya. Doa.